semua, seperti ini bahan-bahan yang mau kita kocorkan di pemupukan cabai fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan. Kita fokus di kandungan kalium ya teman-teman tani semua. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Yang pertama hitam-hitam seperti biasa ini asam humat ya teman-teman tani semua. Di sini saya menggunakan asam humat dengan dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Healthy Merapi, channelnya petani pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa kita akan mengupdate kondisi cabai di lahan yang saya kelola. Hari ini sudah usia 45 HS ya teman-teman tani semua. Ini kondisinya seperti ini. Ini pagi hari pukul kurang lebih jam 7 pagi. Saya sudah ada di lahan dan hari ini kita ada proses pemupukan. Setelah kurang lebih 24 hari lamanya kita tidak melakukan pemupukan via kocor. Jadi dari segi pertumbuhan agak terhambat karena memang kemarin di tempat saya 20 hari lebih berturut-turut diguyur hujan setiap hari. Jadi kita tunda pemupukan. Dikhawatirkan kalau melakukan pengocoran ataupun pemupukan ketika hujan sangat intens akan terjadi banyak kendala. Biasanya bisa jamur-jamur ataupun patogen sangat cepat berkembang biak. Jadi dikhawatirkan nanti ada kendala seperti layu fusarium ataupun layu bakteri, itu yang saya takutkan kemarin. Jadi untuk pemupukan kita tunda 24 hari lamanya. Ini kondisinya sudah lumayan. Untuk CMK Nerotavi dari Halbanero ini sudah masuk fase generatif, fase pembungaan, fase pembuahan. Ini juga sebagian sudah ada yang jadi cabai ya teman-teman tani semua. Nih sudah jadi cabai dan tingginya sudah kurang lebih setengah meter ya teman-teman tani semua. Cukup baik meskipun kita tidak melakukan pemupukan 3 minggu lebih. Ini kondisi cabai yang pertama teman-teman tani semua. Lalu cabai varietas kedua yang belum tahan virus, inilah cabai langgeng 58 dari Mitra Merdeka Tani. Bisa dibilang cabai yang paling banyak kendala di sini karena mulai dari keriting daun, virus Gemini, ditambah di ini ada juga serangan bakteri, ini bercak bakteri ataupun bercak jamur juga cukup masif. Ini usianya lebih tua 13 hari, jadi kurang lebih 58 HST. Nih kondisinya bisa dibilang cukup kewalahan saya pribadi untuk membudidayakan ataupun merawat cabai yang belum tahan virus, karena kendalanya bisa dibilang sangat-sangat banyak ya. Jadi buat teman-teman tani semua sekiranya mau tanam dan dari segi pengalaman ataupun ilmu masih kurang, saya pribadi menyarankan menanam cabai ataupun varietas yang sudah tahan virus. Jadi kita tidak terlalu kewalahan dalam proses perawatan. Nih kondisinya. Lalu cabai yang kedua cabai yang ketiga ya, maaf teman-teman tani semua, ada cabai rawit tipe merunduk. Ini cabai absolut 69 dari Mitra Merdeka Tani juga. Ini juga sudah masuk fase generatif nih teman-teman tani semua, sudah pecah cabang Y dan sudah muncul bunga-bunga seperti ini kondisinya. Ini untuk tunas air memang saya biarkan karena dari segi pertumbuhan tunas air di awal itu tidak cukup banyak, jadi
munculnya malah ini bisa dibilang belakangan. Untuk kendala untuk Absolut nama 9 ada beberapa ya yang mungkin karena lahannya kurang steril, ada kurang lebih 5 sampai hampir 10 lubang tanam itu yang mati terkena busuk batang dan layu bakteri atau layu fusarium. Ini sudah cukup lumayan ya, sudah mulai menyalip cabai keritingnya. Nih, kemarin dari segi pertumbuhan memang kalah, tapi seiring masuk fase generatif cabai Absolut 69 nya malah bisa mengejar ketinggian. Nah, untuk perawatan hari ini kita ada di fokus pemupukan ya teman-teman tani semua, biar bunga-bunganya makin banyak dan bunga tidak gampang gugur. Hari ini kita ada pemupukan di fase generatif, fase mulai memproduksi bunga dan buah ya. Untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan, jadi tetap tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman tani semua. Seperti ini bahan-bahan yang mau kita kocorkan di pemupukan cabai fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan. Kita fokus di kandungan kalium ya teman-teman tani semua. Jadi ada berapa ini, 1 2 3 4 ya teman-teman tani semua bahan yang kita gunakan. Yang pertama yang hitam-hitam seperti biasa ini asam humat ya teman-teman tani semua. Di sini saya menggunakan asam humat dengan dosis kurang lebih 10 sendok ya teman-teman tani semua. Lalu yang kuning-kuning ini ada kalsium nitrat. Kalsium nitratnya saya pakai Karate Plus Boroni, dosisnya kita gunakan kurang lebih 400 gram ataupun mungkin setengah kilo ya teman-teman tadi semua. Tadi lupa saya timbang, kurang lebih setengah kilo Karate Boroni. Lalu untuk yang putih ini ada KNO3 putih Pril. Ini produknya Pak Tani, dosisnya kita gunakan 4 ons 400 gram. Dan lalu ini NPK khusus pembungaan dan pembuahan, atau bisa dibilang ini grower ya. Yang kandungannya kalau tidak salah 15 nitrogen, 9 fosfat dan juga kalium 20%. Nah, jadi ada 4 bahan yang kita gunakan pada pemupukan cabai di usia 45 HST. Nah, ini semua komponen ataupun bahan ini nanti kita larutkan di air ini untuk jumlah populasi kurang lebih 1050 lubang tanam, 1050 sampai 1060 lubang tanam ya teman-teman tani semua. Jadi terserah teman-teman tani semua mau dilarutkan di larutan ataupun air besarnya berapa terserah, mau 150 liter 200 liter terserah, sesuaikan kondisi kekeringan tanah ya. Tapi saya biasanya ini saya larutkan di kurang lebih 200 liter kalau tidak salah. Pokoknya ini jadi 9 tangki kocor, 9-10 intinya jumlah pupuk ini kita kocorkan untuk 1060 lubang tanam ya. Mungkin untuk video kali ini, video pemupukan kali ini kita cukupkan dulu. Jadi tetap terus pantau ataupun tonton terus channel Petani Holti Merapi, dan jangan lupa untuk senantiasa klik like dan subscribe nya ya teman-teman tadi semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.